Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita masih melanjutkan materi tentang hukum Gauss. Setelah sebelumnya kita sudah menerapkan hukum Gauss untuk menghitung kuat medan listrik, ya. Untuk menghitung kuat medan listrik oleh kawat lurus panjang, itu sudah ya di konten sebelumnya. Kemudian juga kuat medan listrik pada muatan titik, ya. Kali ini kita masih menerapkan hukum Gauss untuk menghitung kuat medan listrik dan ini adalah pada plat taberhingga. Jadi plat dengan panjang taberhingga sangat panjang ya, yang bermuatan listrik positif ya. Nah, kenapa kita eh, meninjau plat taberhingga ya? Karena pada plat taberhingga di titik manapun di luar plat ya, itu medan listriknya ya itu arahnya sama ya, yaitu sejajar ya, sejajar keluar, arahnya sama sejajar keluar ya, di titik manapun di luar plat taberhingga itu arah medannya sejajar keluar. Nah, sedangkan kalau platnya berhingga ya, di bagian ujung plat misalnya itu medan listriknya sudah melengkung, arahnya melengkung ya, tidak lagi lurus sejajar keluar. Nah, kalau pada pelata berhingga medan listriknya itu homogen ya dengan sejajar keluar. Kita ambil bagian tertentu di plat tersebut ya, kita ambil bagian tertentu dan tadi medan listriknya itu arahnya sejajar keluar ya, di bagian sisi ini ke kiri, bagian sisi sana ke kanan ya. Jadi karena ini muatannya positif ya. Muatannya positif maka arah medannya keluar seperti ini dengan arah radial atau sejajar. Seperti ini ya. Baik, misalkan kita ingin menentukan kuat medan listrik di titik tertentu, misalkan di sini ya, atau di sini, ini kan kuat medannya pasti sama ya, di sini dengan di sini, ya kan? Nah, maka kita bisa menggunakan hukum Gauss untuk menghitung kuat medan listrik di situ. Ya, sebagaimana yang telah kita singgung juga, bahwa untuk menghitung kuat medan listrik ini, kita bisa menggunakan hukum Coulomb, atau ini, kita menggunakan hukum Gauss. Untuk menggunakan hukum Gauss, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagaimana pada benda-benda bermuatan lainnya yang telah kita bahas di konten sebelumnya ya. Ada kawat lurus dan ada muatan titik. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus membuat dulu permukaan Gauss. Yang kedua, menghitung flux total yang menembus permukaan Gauss tersebut. Yang ketiga adalah menyelesaikan hukum Gauss. Ya, baik kita bahas satu persatu. Ya, langkah pertama membuat permukaan Gauss. Pada kasus plat taberhingga ini, paling cocok adalah permukaan Gaussnya berbentuk silinder. Ya, berbentuk silinder atau tabung seperti ini. Paling cocok ya. Nah, paling cocok dan ini kalau kita ambil titik tengah di sini jaraknya ke ini misalkan alas ini tutup sama ya, jaraknya ke alas dan jarak dari tengah ke tutup itu sama. Jadi di tengah-tengah ya. Plat ini di tengah-tengah. Jadi plat ini seperti membelah silinder ini ya. Seperti ini jadi permukaan Gaussnya berbentuk silinder terdiri dari alas, tutup dan selubung ya. Berikutnya menghitung flux total. Jadi flux ini adalah garis-garis medan listrik yang menembus permukaan Gauss ini. Ya. Untuk flux total maka ada flux alas, flux pada tutup dan flux pada selubung. Jadi ada garis-garis medan listrik yang menembus alas, menembus tutup dan selubung pada permukaan Gauss ini. Maka kita harus gambarkan dulu vektor-vektor tiap luas bidangnya atau luas permukaan yang ditembus oleh flux tersebut agar kita bisa menentukan sudutnya ya. Jadi kalau misalkan ini alas ya, maka vektor luasnya yaitu ke kiri seperti ini ya. Kalau tutupnya ya ke kanan ya.
dan kalau selubung ya tegak lurus ini ya, seperti itu. Baik, jadi A1 ini tegak lurus bidang, A2 juga tegak lurus bidang ya. Untuk flux pada alas ini ya, persamaannya ya, misalkan E1 ini adalah medan listrik yang menembus alas, A1 luas alasnya ya, jadi definisinya kan E1 dot A1 ya, jadi vektor E1 dot vektor A1 atau E1 A1 cos sudut yang terbentuk antara E1 dan A1. Nah, sudutnya karena ini sejajar, E1 dan A1 ini sejajar, maka sudutnya 0 ya. Sehingga cos 01 ya maka tinggal E1 kali A1. Nah, besar E1, besar medan listrik yang menembus alas ini sama dengan medan listrik, besar medan listrik yang menembus tutup. Ya, besarnya sama ya. Nah, karena ini kan homogen ya, maka besarnya kita misalkan E ya. Nah, kemudian luasnya juga, luas alas dan luas tabung ini kan sama ya, sama karena jari-jarinya juga sama ini ya. Misalkan A, jadi E kali A. Begitupun untuk flux pada tutup ya, bagian tutup ini atau penutup. Misalkan vektor medan listrik yang menembusnya adalah E2 dan luasnya A2 jadi E2A2 cos ini juga sejajar maka 0 ya. Jadi E2A2 ya karena E-nya sama, A-nya sama, ini E kali A ya. Bagian selubung ya, misalkan vektor medan listrik yang menembus selubung ini E3. Nah, karena ini medan listriknya keluar begini ya. Ini tegak lurus dengan A3 A3 ya. Jadi E-nya ini E3 ini. Jadi medan listrik itu semua ke arah atau mendatar ya, mendatar seperti ini. Jadi begitupun E3 juga. Jadi sudut yang terbentuk dengan A3 adalah 90 derajat ya, tegak lurus. Maka cos 90 ya 0 ya. Maka flux selubung 0 atau tidak ada garis-garis medan listrik yang menembus selubung. Ya, jadi ini kan terlihat jelas ya bahwa medan listrik hanya menembus alas dan tutup. Jadi flux di bagian selubung 0, maka flux totalnya adalah 2EA. Ya. Terakhir kita menyelesaikan persamaan hukum Gauss. Tadi flux totalnya adalah 2EA, ya. Persamaan hukum Gauss adalah flux total, ya, flux total yang menembus permukaan Gauss ini sama dengan muatan total yang dilingkupi oleh permukaan Gauss per epsilon 0. Ya. Kita bisa mengambil bagian ini kan kalau bagian yang dilingkupi oleh permukaan Gauss, jadi plat ini seperti membela silinder ini ya. Jadi bagian yang diselimuti oleh si selubung bagian yang diselimuti bagian yang dilingkupi ya. Jadi permukaan Gauss ini melingkupi bagian plat ini berbentuk bidang lingkaran. Iya kan? Bisa dibayangkan ya. Nah, maka rapat muatan di bagian bidang lingkaran yang dilingkupi oleh permukaan Gauss berbentuk silinder ini, rapat muatannya adalah muatan total per A. Jadi luasnya yang dilingkupi itu sama dengan luas alas dan tutup, jadi A ya. Jadi bisa dibayangkan kalau plat ini membela silinder ini, ya, maka kalau kita bayangkan tentu bagian yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini juga berbentuk seperti alas ini atau tutup, ya, bidangnya. Sehingga luasnya sama dengan A1 dan A2. Ya, sehingga ini flux total ada 2EA sama dengan Q, ya, muatan total yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini pada bidang adalah lambda kali A. Jadi rapat muatan kali A. Ya, rapat muatan kali A per epsilon 0. Jadi sekali lagi A yang ini untuk tutup dan alas itu sama dengan luas bidang yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini di sini berbentuk lingkaran juga ya, berbentuk lingkaran. Sehingga di sini A sama.
Sehingga A-nya bisa saling membagi, maka tinggal 2E sama dengan lambda per epsilon 0. Sehingga E sama dengan lambda per 2 epsilon 0. Inilah kuat medan listrik di luar plat, ya, yaitu lambda per 2 epsilon 0. Kalau kita lihat persamaan ini, ternyata kuat medan listrik di luar plat itu tidak dipengaruhi oleh jarak tertentu. Ya, jadi di posisi manapun di luar plat itu kuat medan listriknya sama. Khusus plat tak berhingga. Ya, jadi kalau platnya tak berhingga, maka kuat medan listrik di bagian manapun itu sama, tidak dipengaruhi oleh jarak tertentu dari persamaan ini. Berikutnya, ya konten berikutnya kita masih menerapkan hukum Gauss untuk benda bermuatan yang lain. Ya, berikutnya kita coba bahas yang dua plat yang sejajar dengan jarak tertentu. Ya,